Selamat datang di channel Renungan Meditasi bersama Sang Sabda. Channel ini berisi renungan singkat meditasi Kristiani yang berbasis iman Katolik. Topik kita hari ini adalah melihat dengan cara baru, yaitu iman. Renungan ini merupakan refleksi dari Lukas 17 ayat 5-10. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu Injil tersebut. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pernahkah Anda merasa bahwa iman Anda terlalu kecil? Seperti doa-doa yang Anda panjatkan tidak cukup kuat untuk menggerakkan hati Allah. Kadang kita iri melihat orang lain yang tampak begitu teguh dalam iman. Sementara kita sendiri mudah goyah, mudah ragu, dan mudah takut. Kita pun ingin berseru seperti para rasul, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Namun jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Iman sekecil biji sesawi sudah cukup. Mengapa demikian? Karena iman bukanlah soal ukuran, melainkan soal penyerahan. Bukan seberapa besar kita beriman, tetapi kepada siapa kita menaruh iman itu. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, iman bukan besarnya, melainkan kepada siapa. Yesus mengibaratkan iman sebesar biji sesawi, benih terkecil di Palestina pada zaman itu. Sebiji sesawi hampir tidak pernah terlihat nilainya. Tetapi justru itulah kuncinya. Iman yang sederhana namun sungguh ditaruh pada Allah yang Maha Kuasa dapat menghasilkan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Iman bukanlah alat untuk mendapatkan apa yang kita mau, melainkan jendela yang membuka mata kita untuk melihat cara Allah bekerja. Dengan iman, kita belajar melihat dengan cara baru. Tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan manusiawi, melainkan menyerahkan segalanya kepada kasih Allah yang selalu tahu yang terbaik bagi kita. Seperti kata Abah Pumen, jangan mencari iman yang besar. Cukup lakukan yang kecil dengan kasih, dan imanmu akan bertumbuh. Yang kedua, hamba yang setia, kerendahan hati dalam iman. Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang seorang hamba. Setelah bekerja keras di ladang, ia masih harus melayani tuannya di rumah. Dan Yesus menegaskan
demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Mengapa Yesus menambahkan perumpamaan ini? Karena iman sejati bukanlah kebanggaan atas apa yang kita lakukan untuk Allah, melainkan kerendahan hati untuk menyadari bahwa semua itu adalah anugerah-Nya. Abba Makarius pernah berkata, "Jikalau engkau ingin diselamatkan, jadilah seperti yang mati. Jangan menuntut, jangan menghakimi, dan jangan mencari balasan." Dengan kata lain, iman melahirkan kerendahan hati. Kita melayani bukan demi pujian, melainkan sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Yang ketiga, meditasi adalah latihan iman yang sederhana. Meditasi Kristiani adalah doa iman yang sederhana. Dalam disiplin mengulangi kata doa, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya. Aku hadir di hadapan-Mu apa adanya. Aku menyerahkan diriku padamu." Meditasi melatih kita untuk tidak bersandar pada pikiran dan perasaan yang mudah berubah, tetapi bersandar pada Allah yang setia. Kata doa sederhana yang kita ulang adalah seperti biji sesawi yang kecil. Kecil, tetapi bila ditanam dalam keheningan hati, ia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar yang menaungi seluruh hidup kita. Seperti kata Abah Ishak dari Nitria, doa bukanlah banyak kata, melainkan hati yang sederhana di hadapan Allah. Dan Santo Yohanes dari Salib menegaskan, untuk memiliki segalanya, janganlah menginginkan apapun. Untuk mengetahui segalanya, belajarlah meninggalkan pengetahuanmu. Untuk sampai kepada yang engkau rindukan, pergilah dengan cara yang engkau tidak tahu. Dalam meditasi, kita belajar percaya meski tidak mengerti jalannya. Kita belajar berserah tanpa menuntut pengalaman rohani yang luar biasa. Yang keempat, melihat dengan cara baru. Iman mengubah cara kita memandang hidup. Dari melihat kesulitan sebagai beban, menjadi kesempatan untuk berserah. Dari menganggap doa hanya permintaan, menjadi ruang perjumpaan. Dari merasa kurang beriman, menjadi sadar bahwa iman sekecil biji sesawi pun sudah cukup jika diserahkan pada Allah. Dengan iman kita belajar rendah hati seperti hamba, melakukan kewajiban kita tanpa menuntut balasan. Dengan iman kita belajar berserah dalam doa sederhana, duduk hening, mengucapkan kata doa, dan membiarkan Allah menuntun kita. Santo Agustinus pernah menulis, "Iman adalah percaya pada apa yang tidak engkau lihat. Upah dari iman itu adalah melihat apa yang engkau percaya." Inilah cara baru melihat hidup, bukan dengan mata manusia yang terbatas, melainkan dengan mata iman yang menembus misteri kasih Allah. Saudara-saudari, marilah kita membawa renungan ini masuk ke dalam keheningan doa. Tarik napas perlahan dan dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Biarkan segala kecemasan dan keraguan kita hanyut bersama hembusan napas itu. Ingatlah, iman bukan soal seberapa besar,
tetapi soal kepada siapa kita berserah. Dan kita berserah pada Allah yang setia, yang selalu memberi kita yang terbaik. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itulah doa kita. Dan Yesus menjawab, iman sekecil biji sesawi sudah cukup, asalkan kita benar-benar percaya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam doa hening. Duduklah diam dengan punggung tegak, duduk santai, tetapi sadar penuh. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkanlah dalam hati kata doa yang diajarkan oleh Pater John Min OSB. Maranatha. Ucapkanlah kata doa ini dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Dengarkan kata doa itu saat Anda mengucapkannya perlahan-lahan dalam batin Anda. Jangan memikirkan atau membayangkan sesuatu yang bersifat rohani maupun yang lain. Bila muncul pikiran dan imajinasi selama bermeditasi, janganlah Anda tanggapi, biarkanlah semuanya berlalu. Jika Anda menyadari bahwa Anda telah melantur, kembalilah dengan rendah hati ke kata doa Anda. Dengan iman dan kasih, ucapkanlah kata doa Anda secara terus-menerus dari awal sampai akhir meditasi Anda. Bermeditasilah setiap pagi dan petang selama 20 sampai 30 menit.